wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab syamul Fatihah. Nggak usah pindah, Romo. Biarin aja ngobrol-ngobrol. Ini juga ngobrol ini. Cuma adanya neninya di sini gitu. Ada marahinnya gitu. Ini sekarang saya bicara tentang surat Al-Isra. Di dalam Al-Quran ada 3 kelompok, yaitu Quran yang mengandung ayat-ayat hukum, kemudian Quran mengandung tentang cerita, yang paling banyak itu cerita, terus yang satunya mengandung Quran mengandung ilmiah, itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi waktu malam 10. Hitungan 10 itu mengandung suatu pengertian ilmiah dari 1 sampai 0 gitu kan. Ada lagi ya banyaklah cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dituturkan di dalam Al-Qur'an. Yang 2 adalah menceritakan isinya nahnu naqussu ahsanal qasas. Kata Allah mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Qur'an itu cerita-cerita yang paling pilihan. Ada ceritanya Nabi Musa, ada ceritanya Fir'aun dan lain sebagainya. Yang kemarin kita lompat cerita tentang Ashabul Kahfi atau The Cave. Kahfi bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya cave. Tapi tidak pakai F, pakai Victor. Kalau F itu yang kamu sedot itu tadi kopi itu jadinya. Atau tempat makan atau tempat minum kopi itu kafe, bahasa Arabnya kahwaji. Para hadirin sekalian, kita mengucapkan selamat datang ini pada romo-romo sekalian dari gereja Kampung Sawah. Kampung Sawah itu yang lubang buaya sana itu, bukan? BSD ini. Kalau dulu saya itu zaman saya dulu itu adalah waktu rame-ramenya 65 kan itu kebun karet. Iya. Padahal saya pertama kali masuk ke situ saya kaget. Ludus ke situ. Ya kan waktu ya masih muda lah gitu kan. Loh, kok ada orang pakai baju batik ini, celana batik kok ini orang. Ternyata golongannya sampean itu. Saya pertama kali masuk ke situ gitu kan. Daerah-daerah lubang buaya saya masuk ke situ. Iya, ceritanya tuh. Katanya orang-orang Betawi, separuh Betawi, ya itu orang-orang Depok lah saya tahunya itu kan. Ya, Mangayu Bagio kata bahasa Jawanya nih. Selamat datang. Dan ini pendepokannya Gus Nuril yang ada di Jakarta. Ya itu santrinya ya kayak garangan-garangan begini nih. Kalau makan cepet ya. Blep. Apalagi kalau dikasih ager-ager, dimpos aja udah bet. Nah, sana udah pakai kaos putih rajanya. Itu saya ceritakan di situ. Di sini kita baca balik lagi mundur tentang hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Isra. Ingat ceritanya surat Al-Isra itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Artinya dia tidak jalan sendiri, dijalankan asra yusri isra'an. Bahasa Arabnya begitu. Jadi isra. Kalau saro yasri siro ya kan jalan sendiri melaku. Kayak ente patroli itu namanya saro yasri. Melaku berangkang karpe dewe itu asli. Ini asra. Allah lah yang menjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari situ diangkat ke atas, namanya Mi'raj. Perkara ada yang percaya atau tidak itu terserah. Saya sebagai orang mukmin harus percaya. So, sampai di sana kita dialog Nabi besar Muhammad SAW dialog dengan Allah. Pertama perintah itu adalah sudah sholat. Ya. Dalam perintahnya disuruh kita mengerjakan 50 waktu. Turun ketemu sama Nabi Musa. Ya Muhammad, naik lagi tuh. Aku kuat golongan ente pakai 50 waktu. Bolak-balik. Akhirnya cuma 5 waktu. Diwajibkanlah kemudian sholat 5 waktu. Menghadapnya kemana? Tetap ketika itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, Orsalim. Umatnya Romo juga ke sana gitu kan. Nah, itu satu kampung itu isinya orang 3 itu kumpul di situ antara Yahudi, Islam, dan Kristen. Yang satu juga Islam juga bertengkar dengan pendapatnya, yang Kristen juga bertengkar dengan pendapatnya. Katanya hari Sabtu kan, katanya hari Jumat ya, sampai itu Jumat putih itu. Akhirnya kelompok yang begitu salibnya ada gambar Yesus ya. Yang satu Protestan juga, ya sekarang sampean lah gitu kan. Yang satunya enggak, maka hari Minggu ya semua mawon gitu. Cuma yang ketika itu Nabi Muhammad bingung, kan diledekin terus itu sama orang Yahudi. Agama ente baru, kok madepnya bareng sama saya gitu kan. Menghadapnya ke Baitul Maqdis itu jadi ledekan. Katanya baru gitu kan, ikut-ikut saya, berarti lama dong gitu kan. Kira-kira begitu kan dalam ceritanya. Bingung lah. Terus turunlah ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Dianjurkan pindah menghadap ke Mekah untuk sholatnya. Ada lagi kelompok yang mengatakan, lah saya ini kan sudah sholat menghadap Baitul Maqdis. Gimana tuh hukumnya? Timbul itu namanya fikih. Oh yang sampean sudah kerjakan begitu, ya nggak apa-apa. Itu fikihnya gitu kan. Nggak dosa nggak apa, silakan. Apakah hal yang semacam itu terjadi pada hariannya? Terjadi kan. Sampai tadinya menghadap kulon, seakan-akan itu menghadap Ka'bah. Kiblat kita tuh Ka'bah, nggak taunya menghadap ke timur gitu kan. Menghadapnya ke Jepang. Lu salah. Nah itu kan. Itu fikihnya. Di Qur'annya nggak ada, cuma hanya fawalli wajhaka satral. Fawallu wujuhakum. Ada lagi kewajiban lagi kan. Anda itu berkewajiban kemana saja menghadap. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala bertengger. Jadi dianjurkan. Kadang-kadang kita juga nggak paham. Kadang-kadang keluar rumah itu asal belabas saja kan. Anjurannya itu sunahnya menghadap kiblat dulu baru naik mobil gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa yang namanya itu tidak diwajibkan tapi dianjurkan gitu loh. Ini agama Islam yang mana? Saya nggak ceritakan golongannya sampai saya nggak bisa gitu kan. Ya saya pernah begitu, saya sekolah bareng dengan golongan sampean bareng sekelas nih. Sekelas itu ada Yahudi, ada Kristen, ada agama tuyul, ada masuk. Sekelas itu datang ke gereja
Ini saya terus terang aja ditangkap lah gitu kan. Saya itu lulusan Israel gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ada ditulisin kamu, ditulis kirim gitu kan. Ya saya ngerasa gak dibayar orang yang nyuruh Gus Dur. Iya gitu kan. Mukanya udah muka Yahudi udah. Di sana itu ya itu terus. Yang satunya yang Protestan ketika mengecop masuk gereja skulptur tak apa saya bacanya juga agak enter itu kan. Gereja yang di sana itu ada di mana Nabi Isa diturunkan dari salibnya itu kan. Itu orang Katolik nyium tabernakelnya kan di situ. Lu yang Protestan yang ngamuk. Loh, padahal sama-sama dari Indonesianya ini. Ngapain lu katanya? Loh, oh ini sama-sama ini kok rame di sini gitu loh. Orang matinya nggak di sini kok. Nah kan gitu. Coba tunjukkan di mana. Akhirnya ditunjukkan ya. Saya pergi di salah satu gua lagi ada lagi gitu kan. Oh di sini. Jadi ada ikhtilaf ya gitu kan. Ya sudah lah gitu kan. Saya ikutin aja yang agama sampean agama. Saya tetap konsep saya dia lakum dinukum waliyadin. Ya terus gitu kan. Sudah di kelas itu diajarkan tentang Yudaism gitu kan. Gini. Wah, katanya kurang ajar orang Yahudi itu nggak ngakui ini gitu. Masalahnya coba gengsi aja. Wah, macam-macam lah di debat begitu kan. Pada ujungnya sih ngapain ente ribut begitu? Mau datang ke sini juga yang biaya Yahudi, saya bilang. Wah. Baik, itu cerita. Ya ditangkap lah, silakan ribut aja gitu kan. Di dalam surat Isra ini ayatnya itu umum sekali. Tidak pakai menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Coba aja lihat. Pakainya yang ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat 33 ayat 23. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin fala tanharhumā faqul lahumā qawlan karīmā. Ini adalah wasiat yang umum sekali, bukan hanya sekedar kepada orang yang beriman atau yang masuk Islam. Yang agama A ya tetap Allah tusyrik billah menurut mereka. Yang agama Islam juga menurut mereka. Sehingga ada pembicaraan Yahya Sakub dengan pendeta Yahudi itu dipotong. Nggak perlu katanya pakai ini. Orang bicaranya dengan pendeta Yahudi. Ya bicaranya adalah dengan Tauratnya. Itu katanya rame lagi di kantor PBNU itu. Wah, NU memperbolehkan ini aliran itu. Padahal yang sebelah kanannya itu tidak disebutkan. Yahya Sakub itu lagi ngobrol sama siapa? Gitu loh. Jangan-jangan saya ngobrol sama sampean tentang masalah Kristen, ditutup ininya nih kurang ajar, diedit terus gitu kan. Saya memblusukan ide-ide Yahudinya. Sama saja. Imam Masjid Akbar memasukkan orang Yahudi di Istiqlal. Padahal saya sering bicara di situ, diundang Imam Masjid Istiqlal dengan Romo Budi siapa itu yang Katolik itu. Saya bicara di situ, ngobrol di situ. Imam
gereja yang sebelah diajak lewat bawah. Sekarang ada jalannya tuh lewat bawah. Ngobrol di situ membicarakan tentang masalah kerukunan beragama. Kan banyak itu agama yang lain juga pada datang. Dikiranya Imam Masjid Istiqlal ngumpetin orang Yahudi di situ. Orang itu yang macam-macam yang datang juga. Saya nyaksikan kok ceritanya keluar beda. Tapi buat saya sih nggak heran. Udah berkali-kali saya dengan Gus Dur diuber-uber itu. Mau dipateni itu. Ya gara-gara separuh-separuh itu. Gus Dur itu mengatakan Quran lebih porno daripada majalah apa? Playboy. Saya itu playgirl bukan potong Playboy gitu. Itu dipotong, diceritakan akhirnya Gus Dur diuber-uber halal darahnya. Ketika berbicara tentang rencana undang-undang pornografi. Uber Gus Dur. Halal. Udah matanya nggak lihat, pelagu lagi. Didajal-dajal. Dajal katanya matanya satu, Gus Dur matanya satu, ya dajal itu katanya. Ya tenang aja Gus Dur, cuek bebek aja nggak dianggap. Sekarang ceritanya berbalik tuh. Ceritanya berbalik. Nggak ada satu turunan itu jadi pahlawan semua, ya nenek, ya kakeknya, ya bapaknya, ya cucunya. Ayo, pahlawan mana itu yang ada begitu? Nggak ada di Indonesia. Baru gitu. Oh iya, Gus Dur bener. Telat, saya bilang begitu kan. Udah sekian tahun. Nah tuh, Gus Dur itu termasuk korban pasukan berani urip. Ya. Jadi balik lagi tentang masalah Isra. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Saya katakan anis kurli wali walidayya itu jadi satu paket. Kalau mengatakan atau mengerjakan syukur kepada Allah, hubungannya itu hormat kepada orang tua. Apakah ada orang hanya syukur kepada Allah tapi tidak ingat kepada orang tua? Kata. Ngurusin orang tua, ya kan? Tidak syukur kepada Allah. Ini dalam Islam ya, banyak. Iya itu. Katanya, ya itu syukur Allah. Syukur kok dipanjatkan, ya kan? Kupanjatkan syukur kehadirat Allah. Kata Gus Dur, ngapain syukur-syukur dipanjatin? Orang syukur tuh bisa manjat sendiri. Tua. Kalau aqimus sholat wa atuz zakat, orang yang mengerjakan sholat pasti mengerjakan zakat. Adakah orang yang sholat tidak mengerjakan? Banyak. Adakah orang mengerjakan zakat tapi tidak sholat? Akeh. Hubungannya gitu ada. TikToknya itu. Itu anis kurli wali walidayya. Itu wasiat. Karena amanatnya siapapun orang tua itu kan, itu wajib kita taati. Kecuali, nah ini yang kalau yang berbeda agama bagaimana? Tetap berbeda agama, kita hormati orang tua sebagai orang tua. Di Islam gitu. Tetap itu walaupun berbeda agama, itulah orang tua. Mentang-mentang beda agama, terus orang tuanya dicibir. Enggak boleh. Itu dalam ajaran Islam nggak bisa. Dua-duanya harus selesaikan. Itu baru 2 wasiat. Itu ada 19 itu wasiatnya. Pegel-pegel lah saya ngomong. Pada ayat yang lanjutnya,
Wasiat yang ketiga itu memberikan hak kepada kerabat. Ada kerabat itu punya hak. Kalau di dalam Islam mengatakan ini kan kalau HAM itu kan hak asasi manusia, haknya saja yang dituntut. Kewajibannya nggak ada. Kalau di Islam antara kewajiban dan hak harus diselesaikan. Adanya hak setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban nggak pernah minta hak. Itu loh kira-kira logikanya. Zawil kurba, kerabat itu punya hak. Tetangga juga punya hak. Hakul jiran namanya. Mentang-mentang agamanya beda. Nah, tetangganya itu sampean, tetangga saya, kelompoknya sampean gitu Romo. Terus saya kalau keluar Jumatan itu ambil menyunyu gitu. Katolik tuh, nah, sholat tuh. Ya nggak mungkin Katolik sholat Jumat gitu kan. Gendeng itu orang itu. Ambil sinis gitu. Apalagi sebelah Katolik Cina lagi. Wah, tambah lagi itu. Katolik Cina, wah sente-entean. Makanya saya menjembatani, bukan saya sebetulnya. Gus Dur menjembatani tentang masalah dengan yang tadi yang Katolik dengan Cina, tapi orang Cina itu pengen sedekahan bagaimana? Karena mereka nenek-neneknya kan model gayanya kayak Konghucu gitu kan. Masih ada selamatan dibesek-besekin apa orang Konghucu kan begitu. Cuma kalau dikasihkan langsung, orang Konghucunya langsung kepada tetangganya yang Islam ditolak. Jangan-jangan babi gitu kan. Double B itu kan. Atau yang sekarang lagi ngetop Sengsu. Jangan-jangan dalamnya ada Sengsu, nah Sengsu. Nah, itu kita menjembatani kalau bulan puasa itu mengadakan sahur keliling itu penjembatan itu dengan Ibu Nur itu. Kelompok-kelompok Chinese yang pengen bersedekahan terhadap dilewatkan Ibu Nur. Nah, kalau sudah Ibu Nur ya Abdul Rahman Wahid yang ngasih, masa ngomong Bu Nur dalamnya bebek enggak tuh gitu kan enggak. Langsung makan bareng di situ. Masuk kemana ke gereja apapun, sekarang sudah 25 tahun itu perjalanan itu lancar, tidak ada yang mengganggu, adapun riak-riak kecil biasa. Masuk sama dengan Konghucu, masuk ke gereja, udah banyaklah ceritanya. Romo Budi yang tahu lah gitu kan. Itu kita kerasa kerusuk-kerusuk. Maksudnya itu menahan dan mempertahankan NKRI. Kita karena NKRI lewat itu. Ya perjuangan. Yang lain yang nggak seneng sih biasa ngomong, wah anu ini. Nyumbang enggak, ribut saya bilang gitu kan. Orang terkadang saya bingung, waktu di Tuban, saya bingung mas. Sholat subuh di kelenteng di Tuban, itu yang namanya apa patung ini topengnya segede gini-gini nih, ada banyak bener Tuban itu. Masya Allah kaget saya itu. Saya tuh sholat subuh sampai bingung, sah enggak, keder enggak gitu loh. Bujejer gitu kan sholat subuh. Tapi ya udah bismillah gitu kan. Ya. Iya itu sah saya bilang. Mau begitu Allahu Akbar, apa kentut, apa enggak nih dewanya ntar gitu kan. Sampai yang lucu di Jambi, saya itu di kelenteng juga. Karena jamaahnya takut najis babi, minta disirtu. Ya Allah. Jadi kelenteng disirtu semua, karena najis mukolado. Di dalam Islam itu khawatir makan babi menjadi najis, hampir semua sehingga sholatnya nggak sah. Disemprot, minta disemprot, ya disemprot. Kok nurut gitu kan, ya udah. Itu perjalanan dalam mempertahankan NKRI. Tapi di luar udah banyak tolak gitu kan.
Ya biasa masalah tolak itu kan, ada tolak angin, ada tolak apa gitu. Ada haknya kerabat, ada haknya tetangga. Nah kita hormati. Saya kata gimana kalau tetangga saya orang Katolik, saya mau datang, ya datanglah gitu kan. Istilah orang Islamnya namanya bertakziah. Berbelasungkawa dengan menggunakan hak tetangga itu boleh. Yang nggak boleh kan beribadah dengan sampean. Kan ibadahnya kan ada kan. Sebelum ditutup petinya kan ada acara gini gitu. Kita nggak boleh. Tapi untuk datang ke tempat itu merasakan belasungkawa boleh. Ini sih saking kokohnya dengan agamanya, maka nggak boleh. Nah, di sini kemarin kita bicarakan lagi dengan Syekh Azhar tentang moderasi beragama. Itu kan moderasi beragama sudah antara Syekh Azhar dengan Vatikan sudah klop. Tinggal melaksanakan kembali. Kemarin datang Syekh Azhar ke sini. Sebentar lagi Mang Ayu Bagio kepada Paus datang ke sini. Saya ingat waktu itu, waktu di Jogja, Paus itu datang ke Jogja. Ketua PP Muhammadiyahnya itu benar-benar Pak AR siapa lupa kan? Ya, AR Fahrudin. Ayo Mas, kita mengayu Bagio. Saya juga nggak ngerti bahasa Jawa itu mengayu Bagio itu apa lagi gitu. Ya monggo. Paus datang ke sana. Oh, mengayu Bagio itu say hello gitu kan, ya udahlah. Ayo datang bicara. Itu dalam rangka moderasi beragama. Sekarang kan nggak boleh orang-orang Islam ngomong apa itu. Assalamualaikum, terus ada oh ya kebajikan apa kamu budaya begitu nggak boleh katanya haram. Om Swastiastu, saya nggak hafal itu kan. Itu cerita lama sebetulnya saya katakan. Kan itu kan fatwa MUI. Itu kan cerita, diulangi lagi di sini cerita waktu Gus Dur masih muda. Baru mahasiswa, gagah gitu, mahasiswa, kacamatanya tebel, tepot, sekolah di Azhar. Di sini diajarkan antara kiai dengan kiai itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sampai di sana, kok itu jarang sekali ketemu gitu. Yang ada tuh Sobahul Khair atau Good Morning gitu kan, pakai bahasa Arab. Kok beda ya katanya. Kiai kok nggak ngomong assalamualaikum gitu kan, dosa itu katanya. Iya nih kata temennya itu nggak jauh namanya Gusmus itu kan teman gitu. Iya ya katanya itu kedua itu kan, pokoknya pakainya Sobahul Khair. Padahal hadisnya mengatakan menjawab salam itu wajib, tapi dengan sesama Islam harus dengan assalamualaikum. Pernah saya diundang di Austria menghadiri ya kumpul-kumpul lah begitulah, bukan kumpul kebo. Sampai di sana orang-orang sananya ngomong, ini sampean kalau mengucapkan salam katanya assalamualaikum, artinya racun buat kalian. Kok tahu kamu kata gitu kan? Iya kata orang-orang Arab begini, kalau dijawab berarti harus begini. Gitu udah tahu. Padahal saya belum ngomong assalamualaikum itu udah dikomentarin aja. Saya utusannya cuma dua orang di sana itu. Semuanya adalah gereja Katolik ini itu. Saya kenal orang gereja yang aneh-aneh di Amerika itu ya di situ gitu kan. Gereja yang gipsi begitu tuh. Tapi saya lakukan ramah sekali dia gitu. Saya bingung gitu kan. Nah di situ. Justru akhirnya kan ngomong, daripada repot-repot ya sudahlah gitu kan. Sobahul Khair itu diumumkan, artinya digunakan
dengan biasa sesama umat Islam. Itu kata Gus Durnya gitu kan, daripada keder nantinya. Itu kan. Saya sih ngikut para kiai yang ada di Mesir nih katanya gitu. Ribut, Gus Dur dituduh merubah Assalamualaikum di sholat. Jadi kata orang yang gak seneng sama Gus Dur, kalau sholat itu selamat pagi. Selamat pagi. Ya tinggal diterusin aja, selamat pagi Bapak, gitu kan. Selamat pagi Ibu, itu kayak orang nyanyi itu kan. Bukan itu maksudnya Gus Dur gitu loh. Yang tadi itu kan hai gitu kan. Say hello kalau sama-sama orang Islam. Kata Gus Dur ditambah, untung bukan Surabayaan. Orang Surabaya kalau ketemu orang Surabaya sholawatnya keluar kan. Wah itu kan. Jancuk raimu nyangdi gitu kan. Terus keluar ditambah lagi udah jancuk raimu nyangdi. Dobol kan ya gitu. Iya. Kalau orang Cirebon sih kirikku gitu kan. Biar sama-sama anaknya kiai ya ngomongnya kirik. Orang di Amerika sama-sama di Amerikanya itu nggak pernah bahasa Inggrisnya tambah hebat, itu enggak. Bahasa Cirebonnya saya medok gitu kan. Kiriknya tambah mantep. Itu. Jadi ada haknya kerabat, dawil kurba. Kerabat itu sinten mawon paman. Iya wis keluarga lah belakang itu. Terus ada haknya orang miskin. Ini sampean kalah kalau hak miskin dengan kelompok-kelompok itu. Kalah udah. Saya itu hebat dengan kelompok sampean itu kalau sudah mengatasi kemiskinan. Kalah aja kalah. Tabetuan gitu. Sampean kan dituduh akhirnya. Walah, dengan supermi gitu kan. Ya, tapi sekarang udah berhenti itu. Ribut begitu supermi diojok-ojokin dari golongan sampean. Wah, diojok-ojokin supermi aja malu. Ini dari sampai sekarang juga masalah bantuan tuh nggak lepas dari supermi kok. Oh iya. Itu tiap hari malam supermi itu modelnya begitu tuh. Rambutnya udah keriting gitu. Iya. Saya kadang-kadang bagaimana mengaturnya itu kan hebat gitulah. Saya akui hebat. Sama kelompok Chinese saja saya mengakui hebat. Birrul Walidain itu benar-benar kalau hari Sabtu Minggu empeknya itu dibawa ke mall. Didorong-dorong, suruh makan enak. Padahal itu makan enak juga sama saja, nggak enak gitu kan. Ya kan pakai kursi. Saya tuh nggak ngelihat orang Islam dorong neneknya ke mall itu. Kalau saya yang jadi cucu ngapain buat tua-tua gitu kan. Ngikut-ngikut ke mall di rumah aja mak gitulah itu repot-repotin nanti pipis ngewer-ngewer kemana-mana gitu kan. Sampai di sana permintaannya beda-beda gitu kan. Ya orang kalau sudah sepuh kan permintaannya yang macam-macam. Iya. Opa bawa nenek ente sampai di sana terus ambil aja. Minta ciplukan dong. Oh ciplukan di mall kan gak ada. Wabna isabil. Ini tak kalah lah pokoknya bab-bab ini tentang begini dengan perhatiannya cukup. Tapi kata merekanya gitu kan hebat katanya orang Islam. Yang ada orang cerita mau masuk gereja, nginep di gereja dibolehkan, tapi ngerasuk masjid. Masuk gereja, tidur di gereja nggak boleh kan, orang Kristen masuk ke masjid dibolehkan. Itu panjang ceritanya kalau pakai versinya Gus Dur. Kan Romo siapa ya yang di Jogja itu? Romo Mangun. Ya kan Romo Mangun gegeran sama Gus Dur kan begitu. Gus bantu. Nggak pernah makan daging babi, enak loh padahal. Romo Mangun ya gitu kan. Ada sampean ngomong begitu kayak yo gitu kan. Apa sih Gus? Yang lebih enak sampean juga nggak doyan.
Apa? Bojo itu kan lebih enak daripada daging tadi gitu kan. Oh iya Gus, iya katanya daripada daging babi, ecoan dagingnya bojo katanya gitu. Kalah lagi satu lagi. Gus Dur gitu kan ya. Itu. Ya namanya juga Gus Dur gitu. Terus tadi wal wasiyatul khamsah. Ini udah melenger belum nih? Saya itu kalau ngaji kalau melenger itu percuma gitu kan. Masih 8:30. Wal wasiyatul khamisah, yaitu amarallahu ladina la yajiduna salamun nas wa lam yu'tuhum ayaqulu lahum qawlan masura. Kalau cerita ada orang datang nanyakan, berilah keterangan yang gampang. Itu hak seluruh manusia. Jelas-jelasan aja, tapi kan sekarang ada modus lagi untuk tanya itu mau jambret. Kalung lah, ada inilah itu gitu. Tapi itu adalah isinya waspada. Jadi nggak usah pakai repot-repot gitu cerita itu kan. Kalau saya ceritakan tentang Isra begini begitu, nanti orang lain mengatakan wah itu dongeng. Gitu. Ya sudah yang gampang-gampang aja gitu lah. Hal-hal yang gampang-gampang saja. Mungkin sampai di gereja juga menceritakannya tentang hal-hal yang gampang saja gitu kepada jamaah. Nggak usah bahas-bahas yang tadi itu. Apa Jumat Putih ada begini ada begitu itu. Udah berbeda saya dengan sampai udah beda gitu. Nggak usah dicari perbedaannya, persamaannya antara saya dengan kelompoknya Romo sama-sama Nabi Isa itu ada. Selesai. Menurut sampean begitu, menurut saya begitu. Sudah selesai. Ini sih wak-wak gitu kan. Apalagi di kelompok saya yang ini. Yang agak sedikit meres. Kalau ke gereja datang kita bernakal itu ngintip di gerejanya Yesus pakai celana enggak gitu. Udah saya lah yang ngomong begitu tuh nanti repot lagi gitu kan. Iya kan begitu kan. Ya sudah kalau kamu tidak percaya ya sudah jangan pakai itu begini ini. Beda saya bilang udah beda. Udah beda. Saya katakan sampai lebih edan lagi kalau ketemu kelompok Drus. Yang kemarin itu ada digambarnya kayak orang Islam itu. Ini merah putih, ininya merah, ininya putih, ini persis orang Islam itu. Kalau di sini tuh amin amin nyari berkah, ente ya Beb itu dia singgahnya Habib dari Yaman aja. Padahal dia terus dulu pimpinannya namanya Walid Jumlat. Saya pernah datang ke sana itu kuburannya seperti orang Islam, tempat peribadatannya seperti orang Yahudi. Pakai bangku. Yahudi kan pakai bangku. Bedanya kan tidak ada gambar, Yesusnya tidak ada. Nanti kan ada antara Yahudi dengan Kristen kan gambar. Yang satunya gambar ikan, yang satunya kalau yang cita-cita dulu. Ngomong sama saya. Saya tuh umat yang paling hebat, paling enak. Berapa nabi lewat di depan muka saya. Ya benar. Orang dia tinggalnya di Yerusalem. Siapa aja lewat itu. Zamannya Saladin, kudanya lewat situ. Guduk-guduk. Zamannya ini guduk-guduk. Sekarang anak cucunya dia mendukung Israel. Arab plus, bahasanya bahasa Arab. Plus nih, gitu kan. Terus saya dikirimin tuh lagu-lagunya, terus ngomong itu. Kok ini adalah versi baru ya, ada sholawat versi baru. Versi baru bagaimana? Nah, ini tuh orang Arab tapi alirannya adalah terus.
bukan sholawatan. Nah, ini kan pikirannya kayak kita aja marhabanan gitu. Bukan. Orang Mormon atau orang Patrick atau orang Koptik itu kan kalau sholat itu pakai bahasa Arab, ya. Itu kan saya tahu Allahumma kok pakainya, tapi ada Bismil Masih. Ini sama dengan Syekh Azhar. Mungkin kalau datang ke Indonesia di belakangnya amin, amin. Karena pergaulannya tipis gitu kan. Kayak Romo yang dari Jerman itu siapa? Nah, dia nggak pakai jubah itu karena keder dia. Saya kalau dulu itu saya sering pakai jubah katanya. Oh diketawain sama orang katanya ke kampung-kampung pakai jubah, udah pakai celana aja. Ya iyalah itu udah pakai celana aja. Tapi apa yang terjadi ketika kelompok Islam menggunakan celana ketika zaman penjajahan? Haram itu Pak. Bener. Kiai zaman penjajahan pakai celana. Udah minhum. Pak Wahid Hasim bapaknya Gus Dur dia pakai celana pakai dasi dituduh minhum. Padahal masih abad ke-18. Pengennya Cokrominoto sarungan aja. Giliran kita sarungan aja dilolokan. Iya kan. Kayak santri itu kayak orang habis sunat belum waras. Atau sebutan kepada santri itu sampai sekarang. Santri gudik lah, santri apa. Sampai dengan sekarang NU tuh kalau ngelola batu bara katanya bisa. Ya udah, terserah. Dianggapnya NU tuh bodoh semua gitu kan. Karena NU tidak bisa dikasih kesempatan untuk cari duit sebetulnya. Coba aja nih saya buka nih, Romo. NU tuh kere terus nih. Dulu ada punya Bank Nusantara di Babat. Punya kapal laut di Babat. Ingat? Iya Mualim. GKBI itu punyanya NU. Bablas anginnya. Terakhir itu Nusuma. Gus Dur sampai sepresiden-presidennya bablas. Berapa ratus baru bikin BMT. Bablas. Baru sekarang timbul lagi bikin namanya Universitas Nahdlatul Ulama. Dulunya nggak boleh. Mesti kata-kata ada NU itu nggak boleh. Ya sama Pak Li saya yang nggak bolehin itu. Pak Li tak cing. Ya cing lah. Itu nggak boleh. Ya disuruh melarat terus. Masuk yang namanya HKTI harus masuk ke situ. Dulu itu kita diuber-uber terus. Zaman Jepang ya tarung. Dibilangin DI ya orang NU. Naik sedikit yang hebat itu ketika komunis. Yang kata orang NU ya tak DCI. Jakarta belum bunuh, Surabaya, Jombang apa PKI udah amblas. Tak DCI jangan sampai dengan tahun 48. Di Madiun itu 48 ulama dibeteti kayak ayam. Ada saksinya. Siapa si Muso? Haji kok. Siapa si DN Adit? Habib kok. Aidit itu Al-Aidit. Kata ini Pak Lawi, kata saya nggak tahu Pak Lawi apa bukan. Dalam sejarahnya, kalau saya ya yang ngerasakan gitu, dituduh DI sudah, itu kan. Nongol waktu zamannya Golkar. Waktu 65 kita dipakai untuk ngikat komunis, Golkar 71 nongol, dibabat lagi. Habis-habisan. Habis. Dengan namanya pemuda Pancasila atau pemuda Siliwangi.
Habis dikebukin tentean itu entek ngamek. Baru Gus Dur pura-pura jadi Golkar, agak adem. Pernah jadi Golkar loh itu, jadi anggota DPR pernah, tapi nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Yang paling berani Gus Dur. Habis muktamar, Soeharto dimintai duitnya, tapi dia nggak pernah laporan kepada Soeharto. Berani nggak kira-kira? Mana itu Banser? Berani nggak gitu kan? Setiap muktamar, saya tanya, Pak, kenapa nggak lapor? Ngapain sih, duitnya udah dapet kok gitu kan? Gitu saya tanya. Nanti DP lagi. Sampai bikin gedung PB juga ngutang. Coba, saking nekatnya itu yang namanya Gus Dur. Sudah diinjak-injak, udah habis semua. Nusuma habis, ini habis, ngutang, akhirnya bikin kantor PB. Mengkeren tuh, keren lah. Tapi kalau bersatu sama itu bisa habis semua. Itu yang dikhawatirkan. Ya tapi ya udahlah, perjalanan NU begitu. Ini lagi eker-ekeran lagi. Bisa ngapain eker-ekeran lagi gitu. Iya ya itulah. Saya tuh ditanyakan. Lah saya jawab, saya ini Gus bukan, tapi wedus gitu kan. Duria bukan, dari mana sisi Duria? Saya tetap namanya Gus Durian. Dan saya bukan partisan. Saya tetap sakitku di sini. Melihat Gus Dur deledel di sini. Nggak bakalan nyoblos siapapun partainya. Itu saya sudah katakan, terserah itu, satu suara aja nggak apa-apa gitu kan. Saya tetap inget gitu. Gus Dur naik tanpa uang. Ngomong sama saya, aku katanya jadi presiden. Tungakno yo. Duit cuma 4 juta aja gaya Pak. Gitu kan. Ya wis tungakno aja. 4 juta jadi presiden tuh. Beli buat aku aja udah bablas itu kan. Ya aku jadi presiden tuh. Gitu kan. Itu. Makanya dia dengan yakinnya tuh, walaupun nggak ngelihat itu, saya tetap akan jadi presiden. Ya udahlah, tapi perjalanan itu sebuah perjalanan yang namanya Gus Dur. Alah, dodroh nggak karuan-karuan. Lanjutkan satu lagi. Wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9. Allah taqtulun nafsu allati haramallahu illa bil haq. Nggak boleh saling membunuh pun atau bunuh diri. Umum, bunuh diri, agama pun apa itu nggak boleh. Membunuh orang lain nggak boleh. Di dalam itunya, di fikihnya itu ada orang satu bunuh orang banyak. Ada orang banyak bunuh satu. Nah yang sekarang kan yang banyak itu orang banyak bunuh satu, keroyokan itu kan. Tawuran itu orang banyak bunuh satu. Qatul jamaah wahid. Ada orang satu bunuh orang banyak. Al-wasiyatan al-ashir wal hadi, ada wasiat yang ke-10 dan 11 yaitu menjaga harta anak yatim. Wah. Soal panti asuhan ini jagonya sampean ini. Oh, hebat itu. Saya juga pengen niru. Itu. Tak kober ini yang niatnya kobernya, wakober ubunya itu gimana gitu. Anak yatim. Dan tidak adanya selalu berlebihan, itu sudah dianjurkan tadi dengan moderasi. Itu moderasi dalam Islam itu nggak boleh ke kanan terlalu banyak, nggak boleh ke kiri terlalu banyak. Bukan anjurannya gitu. Sampean ibadah ya jangan sampai nunjem aja di masjid. Quran aturannya 30 juz dibaca 40 juz, saking pinternya kan. Wirid diatur 30 menjadi 1000. Ngapain banyak-banyak? Hari ini sampean wirid 1000 kali, besoknya satu pun enggak.
malah mulutnya bukan tambah wirid dikir kepada Allah, jancuknya yang tambah banyak. Ya seimbang lah, imbang. Yang nggak semangat sekali ya tadi aniskurli wali walidaya, Anda tidak pernah syukur kepada Allah. Mau dikasih gratisan oksigen setahun 366 hari nggak bayar kok. Ya, di Islam itu 366 hari kita oksigen, dan bukan orang Islam saja, non-Islam juga mengenyamnya itu oksigen gratis selama 366 hari. Di dalam Islam dikenakan namanya zakat fitrah, pajak badan. 2,5 kilo aja males bener. 2 kilo tuh berasnya aja. Orang miskin gak dikasih tuh lauknya atau bagaimana masaknya. Emang burung gelatik apa orang miskin? Kadang-kadang teganya orang Islam. Nah, sampean sih enggak kan. 2,5 kilo ditambah daging, ditambah ini, baju tetek bengek. Saya kadang-kadang pengen pindah aja gitu mas, jadi orang fakir miskin ke situ. Jadi orang miskin. Dari orang miskin. Wal wafa'u bil ahdi. Ini yang sering janji tarsok atau benjing, akhirnya seakan ada orang yang selalu sulaya dengan janjinya, dikatakan mau kemana? Ke rumahnya Mat Benjing. Karena Muhammad ini yang namanya Muhammad terlalu hebat sekali, tapi sering sulaya tentang janjinya. Orang menyebutnya Mat Benjing. Itu diantara wasiat ini umum. Bukan orang Islam saja masalah itu, ketepatan janji itu. Itu sampean kalau ke Arab, bisnis di Arab itu namanya mat bukroh. Bukroh itu tomorrow maning gitu kalau itu. Kata orang Cilegonnya Cilegon maning gitu. Kalau bisnis dengan orang Arab harus kuat itu, tomorrow maning. Besok kita janji kita mau agreement ini. Oke, well katanya, udah begini ngomong-ngomong. Yahi kata gitu. Wah saudaraku maklis kata, maafkan saya. Anak saya kecetit, seleo ke apa, saya nggak bisa datang dalam perjanjian ini. So what gitu loh, hanya dengan kecetit saja gitu. Tapi ya Arab gitu kan, ya Arab udah. Jadi itu ada seninya gitu kan, ada seninya. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.